Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohiyat ingin menanggapi tentang artikel saya yang berjudul korupsi. Tanggapan saya tentang korupsi: mengapa korupsi adalah musuh bersama? Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar dan baca di berita, bukan sekedar isu ekonomi atau hukuman biasa. Lebih dari itu, korupsi adalah musuh nyata yang menggerogoti fondasi bangsa dari dalam. Dampaknya terasa di setiap lini kehidupan, mulai dari kualitas jalan yang buruk, fasilitas kesehatan yang minim, hingga harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Ini semua adalah cerminan betapa berbahayanya praktik tercela ini. Mengapa korupsi begitu meresahkan? Keresahan terhadap korupsi muncul bukan tanpa alasan. Berikut beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Mencuri hak rakyat. Korupsi adalah bentuk pencurian uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. Justru korupsi ini malah masuk ke kantong pribadi para koruptor. Akibatnya rakyat menderita sementara segelintir orang menikmati hasil kejahatan mereka. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah publik. Merusak kepercayaan. Ketika korupsi merajalela, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara akan luntur. Bagaimana mungkin rakyat percaya pada sistem hukum jika para penegak hukumnya sendiri terlibat korupsi? Bagaimana mungkin rakyat percaya pada pimpinan jika mereka terbukti menyalahgunakan kekuasaan? Hilangnya kepercayaan ini bisa memicu apatisme dan ketidakstabilan sosial, menghambat kemajuan bangsa. Investasi enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dana pembangunan terserap tidak efektif, bahkan hilang begitu saja. Akibatnya inovasi terhambat, daya saing menurun, dan negara tertinggal dari bangsa yang lain. Korupsi adalah rem yang menghambat laju pembangunan nasional, menciptakan ketidakadilan. Korupsi melahirkan lingkungan di mana yang kuat dan punya koneksi bisa mendapatkan segalanya, sementara yang jujur dan berintegritas justru terpinggirkan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam dan merusak prinsip kesetaraan di mata hukum. Merusak moralitas sosial ketika korupsi dianggap biasa atau bahkan wajar. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kerja keras akan terkikis. Masyarakat bisa jadi apatis atau bahkan meniru perlakuan koruptif karena merasa tidak ada konsekuensi yang berarti. Ini adalah virus yang merusak sendi-sendi moralitas bangsa kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Menanggapi korupsi, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan. Contohnya, meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Kita perlu terus mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang bahaya korupsi. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Dan mendukung penegakan hukum. Kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga
berwenang seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, sekaligus mengawasi agar mereka bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih. Berani melaporkan jika melihat atau mengetahui indikasi korupsi. Jangan takut untuk melaporkan. Ada saluran pelapor yang bisa digunakan dan identitas pelapor biasanya dilindungi. Memilih pemimpin berintegritas dalam setiap pemeliharaan umum. Kita harus memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan memiliki komitmen kuat. Memberantas korupsi mulai dari diri sendiri. Terapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekecil apapun itu, jangan pernah menoleransi tindakan korupsi meskipun itu hanya gratifikasi kecil. Korupsi adalah pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan adil dan bermartabat. Semoga kasus korupsi ini di negeri ini cepat terselesaikan. Amin.